Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendro Saputra SPDI, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bintan. Pada video ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4, yaitunya budaya positif, yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Budaya positif adalah salah satu materi pembelajaran yang saya pelajari selama mengikuti proses pendidikan guru penggerak Angkatan 10 ini. Tugas akhir dari materi penutup modul 1 ini adalah membuat aksi nyata di mana kami sebagai calon guru penggerak diharapkan dapat mensosialisasikan atau berbagi praktik baik tentang budaya positif kepada semua warga sekolah, khususnya para rekan guru dan kepala sekolah. Dalam hal ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah saya berkoordinasi bersama kepala sekolah bagaimana teknis dan cara pelaksanaannya di sekolah. Kemudian, setelah kepala sekolah menyetujui, saya kembali berkoordinasi bersama rekan sejawat tentang waktu yang tepat untuk melaksanakan diseminasi budaya positif ini. Berikut adalah video selama diseminasi berlangsung. Dukungan serta saran dari Bapak Ibu yang menonton video ini sangat saya harapkan tentunya untuk perbaikan video ini di masa yang akan datang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Iskandar, mewakili Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 01 Buapaya. Yang kami hormati calon guru penggerak Angkatan 10 di SD Negeri 001 Buapaya, Pak Hendro Saputra SPDI. Yang kami banggakan Bapak Ibu Dewan Pendidik SD Negeri 001 Buapaya yang sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mensukseskan kegiatan calon guru penggerak di SD Negeri 001 Buapaya Angkatan 10 Kabupaten Bintan dalam kegiatan diseminasi positif. Ya, salawat dan salam tak lupa juga marilah kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sungguh manis buah keringin, rasanya manis seperti pala. Tujuan kita berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi positif CGP Angkatan 10. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, marilah kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak yang akan dipandu oleh Ibu Eka Yunianti. Kepada Bu Eka disilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Jueli. Kepada Pak Jerry disilahkan. Izin Pak Kapsa, Bapak Ibu sekalian berbahagia, marilah kita sejenak berdoa bermunajat pada Allah. Mudah-mudahan kegiatan di pagi ini diberi kelancaran, dimudahkan apa yang menjadi cita-cita saudara kita, kawan kita Pak Indro untuk menjadi guru. Kita awali dengan doa Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illallah wa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan liwafi ni'mah wa yubafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan, pada hari ini telah lahir kawan-kawan kami, khusus Pak Indro untuk menjalankan destinasi positif dalam rangka CTP calon guru penggerak. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan untuk melaksanakan apa yang menjadi cita-cita Pak Indro, dan kabulkanlah segala permohonan beliau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami guru-guru yang ada pada S201 ini, mudahkanlah
untuk membimbing, membina anak-anak kami untuk menuju kesuksesan, untuk bisa membangun negara yang kita cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kesempatan pada kami untuk selalu berbuat untuk negara kami lewat jalur pendidikan ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, doa saudara-saudara kami. Ya Allah, mudahkanlah apa yang menjadi keinginan kami. Ya Allah, mudahkanlah segala hal. Ya Allah, ya Allah, Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Dori. Mudah-mudahan setelah pembacaan doa yang telah dibacakan oleh beliau barusan, acara kita berjalan dengan lancar dan mendapat hikmah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita dengarkan sepatah dua kata yang akan disampaikan oleh Kepala SD Negeri 001 Tuapaya. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Pak Iskandar. Kepada Pak Iskandar, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dikaruniakan oleh Allah waktu hingga sempat hadir mengisi ruang ini dalam rangka diseminasi budaya positif, dalam rangka kegiatan dalam gerak kita yang kedua, yaitu ucapan salam. Salawat dan salam sebagai Nabi yang mencintai nabinya, marilah kita hadiahkan buat junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan dengan sholawat syafaatnya senantiasa berkurang untuk dunia kita semua di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan majelis ulama yang saya hormati, yang berbahagia, alhamdulillah sekolah kita ini sudah yang kedua kali, dan selamat untuk Pak Eko sebagai pelopor yang pertama sekali. Mudah-mudahan aktivitas beliau berdua ini kreatifnya bisa menular kepada yang lain, dan mudah-mudahan akan muncul lagi guru penggerak sekolah kita terutama yang muda-muda ini, karena perjalanannya masih panjang ya Kak Melia. Dan mudah-mudahan tidak hanya berhenti pada Pak Eko dan Pak Hendro, ada Bu Eni yang energik, kemudian Bu Eka dan lain-lain semua. Adapun guru penggerak ini satu program pemerintah yang positif, yang sasarannya semua guru. Cuma memang untuk melewatkan itu agak susah, ya. Penuh perjuangan, rintangan, dan usaha keras. Walaupun sudah berapa kali Pak Indro berusaha gagal, tapi karena sungguh berhasil. Tidak menutup kemungkinan juga yang lain, termasuk saya sendiri. Cuma ada kendalanya, agak lambat merespon, lambat mengambil langkah aktif. Tergantung pada kita semua. Kalau kita ingin seperti mereka, kita yang mencabut diri kita masing-masing. Karena ini memang tidak diberi sanksi bagi yang tidak mengikuti, tapi berprestasilah bagi yang sudah mengikuti dan berhasil dengan selesainya mengikuti dalam guru pendidikan. Bapak Ibu semua, kita patut bersyukur karena memang sekolah kita ini luar biasa. Gak 2 orang,
Nampaknya dari Wapaya ini ada berapa SD? Nah, berarti baru 4 di kecamatan Wapaya ini. Ya, ya, habis. Berarti yang sekolah yang belum ada sama sekali ada. Nah, 5-6 belum ada sama sekali. Kita bukan berbangga dan bersombongkan diri, tapi memang Allah memberi kemudahan untuk guru-guru kita. Berarti kalau yang lain menyusul, besar kemungkinan juga berhasil Bu Roswati ya. Bu Roswati ini, saya yakin ini energi kuatnya. Ya. Dan beliau pantang menyerah kayaknya. Lain halnya dengan saya hanya suka memotivasi tapi bergerak sendiri itu lambat. Mudah-mudahan juga saya sendiri bergerak dan semua kawan-kawan kita yang ada di sini sudah menjadi calon guru putra yang Eko sudah mulai bergerak. Nah, jadi supaya gerakan Pak Eko ini dapat menular kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, saya kira mewakili Ibu Kepala Sekolah, saya mengucapkan selamat untuk Pak Hendro. Ikutilah kegiatan CPG ini dengan sungguh-sungguh, walaupun bertentangan apa, jangan menyerah. Kemudian juga untuk kita semua supaya dapat mendukung beliau, sebagaimana halnya Pak Eko dulu, karena banyak pasti kegiatan beliau yang akan meninggalkan sekolah atau mengeluarkan waktunya untuk kegiatan seperti ini. Pertama bagi rekan-rekan wali kelas dan guru seprofesi guru agama, hendaklah kita saling membantu. Mana tahu nanti kita juga seperti itu, dengan membantu orang Allah mudahkan kita. Saya kira saya semoga mewakili kepala sekolah sampai di sini dan ikutilah kegiatan positif ini dengan baik. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iskandar. Mudah-mudahan motivasi yang beliau sampaikan menjadi pemicu untuk kita yang belum tergerak yang mengikuti kegiatan KBP ini. Terutama tadi harapan beliau guru-guru yang masih energi ini, masa depan dalam pekerjaannya masih panjang. Mudah-mudahan timbul motivasinya untuk maju. Salah satu caranya dengan mengikuti JGP. Selanjutnya kita sampai kepada kegiatan inti kita, yaitu diseminasi positif yang akan dipandu oleh calon guru penggerak SD Negeri 001 Wapaya angkatan 10, yaitu Pak Hendro Saputra. Dari Mantang ke Seri Bintan, duduk di sampan dengan Bu Ira. Acara inti kita lanjutkan oleh Pak Hendro Saputra. Baiklah Bapak Ibu, dengan dilanjutkan oleh Pak Hendro, maka sebelum kegiatan ini saya serahkan kepada beliau. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada tersalah kata. Kesalahan itu adalah murni dari diri saya sendiri. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, kami berdiri ya. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala dan salawat beriringan salam untuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur
Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk ikut dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 10 yang hari ini sedang kami kerjakan. Yang sama-sama saya hormati Ibu Kepala Sekolah atau yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Pak Iskandar, Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat guru SD Negeri 001 Tuapaya yang sudah hadir di ruangan ini. Baiklah Bapak Ibu, kita tidak berlama-lama. Tujuan kami di sini adalah bagaimana menyebarkan budaya positif atau ilmu yang sudah kami dapat. Alhamdulillah kami sekarang sudah berada di modul 1.4 dan itu adalah modul terakhir untuk modul 1, dan ini adalah bentuk aksi nyata kami yang mana di modul 1 di awal kemarin kami telah belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita sama-sama tahu bahwasanya Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Yang selanjutnya kami lanjutkan dengan nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga kemarin adalah visi guru penggerak, dan terakhir ini adalah budaya positif atau yang berkaitan dengan 5 hal nanti yang akan kita bahas. Namun sebelum kita masuk kepada pemaparan kami, di sini kami bukan mengajari, tapi karena kebetulan di sini juga sudah ada guru penggerak. Kami ini masih calon guru penggerak ya Pak Eko ya. Pak Eko sudah hilang C-nya. Kami masih berjuang. Insya Allah masih lebih kurang 5 atau 4 bulan lagi. Kalau diberikan umur yang panjang dan rezeki oleh Allah, juga akan menghilangkan C di depannya. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya mau ada ice breaking dulu. Ada ice breaking untuk kita bersama. Di sini kita bermain clue. Clue-nya adalah liburan warna-warni. Liburan warna-warni atau liburan pelangi. Jadi clue-nya adalah liburan warna-warni atau liburan pelangi. Pertanyaannya gini. Suatu hari kita pertama jalan-jalan ke Merak. Ke Merak ya Bapak Ibu ya. Ke Merak, kemudian 3 hari kemudian kita jalan-jalan ke Jakarta. Balik dari Merak, kita kemudian ke Jakarta. Kemudian dari Jakarta kita terus ke daerah Kuningan. Daerah Kuningan. Jadi pertama kita jalan-jalan ke Merak, dari Merak kita ke Jakarta. Setelah dari Jakarta kita ke Kuningan. 3 hari kemudian kita beli hamburger. Di dalam perjalanan kita beli hamburger. Kemudian 3 hari kemudian kita jalan-jalan kemana? Saya ulang ya. Clue-nya adalah bagaimana kita jalan-jalan atau liburan warna-warni, pelangi. Pertama kita jalan-jalan dulu ke Merak. Habis dari Merak 3 hari kemudian kita ke Kuningan. Ke Jakarta dulu. Habis Merak Jakarta. Habis Jakarta kita ke Kuningan. Sampai di Kuningan kita beli hamburger. Kemudian 3 hari lagi kita jalan-jalan. Kemana kita jalan-jalan 3 hari lagi itu? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu jawabannya? Hah? Jalan-jalan kemana kita? WK. Pertama ke Merak, habis itu ke Jakarta, Kuningan. Nyampe di Kuningan kita beli hamburger. Kemudian 3 hari setelahnya kita jalan-jalannya kemana? Ayo. Bandung, betul, bagus Pak Eko. Kenapa Bandung? Karena Mejiku Hibi. Berarti M tadi Merah, J Jakarta. Halo. Ku K berarti Kuningan. H tadi hamburger. Kemudian Mejiku Hibi berarti B Bandung, Bogor, Bekasi. Kalau Bu Eka tadi jawabnya biru, berarti nama kota yang awalannya B. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Eko. Oke, satu lagi. Ini ada satu lagi. Clue-nya mana dia tadi ya? Clue-nya menghitung hari. Menghitung hari. Jika 2 ditambah 2 itu 4. Jika 2 ditambah 2 itu 4. 5 ditambah 3 itu 1.
Kita nggak pakai sama dengan ya, karena kalau pakai sama dengan nanti takut dibilang menyelewengkan operasional matematika. Saya ulang, 2 tambah 2 itu 4, 5 ditambah 3 itu 1. Ingat cluenya menghitung hari ya Bapak Ibu ya. 5 ditambah 3 itu 1. Kemudian berapakah 6 ditambah 5? Hah? Berapa Bu? 4. Ada jawaban lain? 5 ditambah 6. Saya ulang, cluenya adalah menghitung hari. 2 tambah 2, 4. 6 tambah pertama tadi 5 tambah 3, 1. Kemudian pertanyaan saya, 6 tambah 5 berapa? 4. Ada opsi lain? Jawaban lain? 5. 5? Ini 4, ini 5. Jawabannya adalah 4. Kenapa 4 Bapak Ibu? Kan tadi bilang cluenya menghitung hari. Jumlah hari berapa? 7. 6 tambah 5 berapa? 11. 11 kurang 7, jawabannya adalah 4. Terakhir. Ini terakhir ya. Ikuti kata saya. Ikuti kata saya. Merah kuning hijau. Hijau kuning merah. Putih merah putih. Ini warna apa? Ini warna apa? Karena yang cluenya adalah ikuti yang saya katakan, bukan dilihat apa yang saya lakukan. Oke Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, kita lanjut. Di sini ada budaya positif. Budaya positif di situ nanti akan pertama sekali akan berasal dari peraturan kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua di sini memegang kelas masing-masing. Supaya budaya positif itu bisa terjadi, lingkaran paling kecilnya itu adalah pertama sekali kita harus adakan peraturan kelas. Peraturan kelas ini dipegang atau dikendalikan tentunya oleh wali kelas masing-masing. Setelah peraturan kelas ini jalan, kemudian dia naik menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sebuah keyakinan yang akan dipercaya dan akan dilaksanakan oleh semua warga kelas, baik itu siswa maupun guru. Nanti untuk lanjutnya kita akan bahas. Dan setelah keyakinan kelas itu terlaksana adalah lingkungan positif atau lingkungan lokasi yang positif. Ketika keyakinan kelas bisa berjalan dengan baik, ketika peraturan kelas bisa dilaksanakan dengan baik oleh semua anggota kelas, maka nanti dia akan menjadi lingkungan positif. Jika sebuah lingkungan itu telah menjadi positif, maka terakhir nanti baru puncaknya adalah akan terciptanya budaya positif. Kita lanjut. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman itu bisa untuk mendisiplinkan anak? Apakah dengan kita memberikan hukuman kepada siswa kita yang bersalah, langsung kita berikan hukuman ketika kita dapati peserta didik kita berbuat kesalahan, baik itu kesalahan yang skopnya besar ataupun kecil, kemudian langsung kita berikan hukuman, apakah itu bisa membentuk karakter disiplin pada anak? Belum tentu. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Bisa jadi. Pertanyaan ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, oke, kita lanjut, nanti kita akan bahas. Dalam materi ini atau dalam aksi nyata kami ini dalam budaya positif itu ada 5 sub materi yang sudah kami pelajari. Yang pertama disiplin positif, yang kedua adalah hukuman dan penghargaan, yang ketiga posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Kita bahas satu-satu. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan semua tindakan.
dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian maupun hukuman. Jadi ketika disiplin positif ini sudah kita laksana di sekolah kita, maka anak-anak itu akan membuat sadar bahwasanya perbuatan kesalahan yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan, padahal kita sebetulnya tidak memberikan hukuman lagi kepada mereka. Jadi disiplin positif ini adalah bagaimana kita menggali, mencari perasaan siswa itu sehingga dia merasa, mengintrospeksi dirinya sendiri setelah dia berbuat sesuatu. Kira-kira yang dia lakukan itu salah atau tidak? Kemudian kita lanjut, motivasi perilaku manusia. Ada dua. Yang pertama ada motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Hindari atau kurangi pemberian hadiah, penghargaan, hukuman tercapainya. Agar tercapainya motivasi intrinsik yang benar-benar lahir dari dalam diri siswa berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, kemarin di waktu Pak Eko kita juga sudah membahas. Kemarin saya waktu ruang kolaborasi juga sudah menyampaikan kepada fasilitator kami bahwasanya tentang pemberian ranking kelas dan reward kepada peserta didik yang mendapatkan prestasi sehingga dia menjadi pemuncak di dalam kelas. Rupanya di dalam konsep budaya positif, pemberian reward kepada peserta didik yang berprestasi itu ada nilai positif dan ada nilai negatifnya. Di dalam modul yang kami pelajari, lebih banyak nilai negatifnya ketimbang nilai positifnya. Makanya di dalam kurikulum Merdeka sekarang ini tidak diperkenankan lagi atau tidak ada lagi istilah perankingan di dalam kelas. Kenapa? Karena ada beberapa atau banyak pihak yang merasa tersakiti dengan adanya perankingan tersebut, terutama adalah peserta didik atau siswa-siswa kita yang berada di nilai terendah. Akan ada yang namanya kecemburuan sosial. Memang ada nilai positifnya. Kemarin saya juga sampaikan sama fasilitator, itu menjadi motivasi loh Bu bagi mereka ketika kita berikan hadiah. Contoh, misalkan anak dapat juara 1 di dalam kelas, kita berikan hadiah, itu akan menjadi motivasi. Tapi lama-kelamaan dia akan tergantung dengan hadiah yang kita berikan. Jadi kedepannya dia untuk mencari juara itu tidak lagi dari dalam dirinya, tetapi dia sudah mengharapkan sesuatu yang akan diberikan oleh pihak sekolah kepada mereka. Jadi di situ makanya penghargaan kepada siswa yang berprestasi itu tidak lagi, karena menurut di dalam kurikulum Merdeka kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Setiap siswa itu memiliki keunggulan mereka masing-masing. Jadi kalau selama ini yang kita nilai itu adalah juara kelas itu murni akademik semata. Isi kepala dia, bagaimana dia mengerjakan tugas, bagaimana dia menjawab soal, itu adalah kalau dalam istilah kurikulum tingkat satuan pendidikan dulu namanya kognitif. Psikomotornya tidak ditengok. Makanya di dalam kurikulum Merdeka itu tidak diperkenankan lagi, karena setiap anak itu unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Belum tentu Bapak Ibu anak-anak yang paling rendah nilainya di dalam kelas itu adalah anak yang bodoh atau anak yang tidak bisa. Mungkin dia mempunyai keunggulan di bidang lain. Mungkin dia punya keunggulan di bidang menggambar, menyanyi, olahraga dan lain sebagainya. Lanjut, dihukum oleh penghargaan. Ini kita tengok, pertama adalah penghargaan menurunkan kualitas. Karena terlalu sering kita memberikan hadiah kepada juara kelas, dia itu sudah berubah mindsetnya. Apalagi anak-anak yang juara kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, dia itu motivasi dia belajar itu bukan untuk mencari ilmu lagi, tapi bagaimana dia itu supaya dihargai dan diberi hadiah oleh orang lain. Jadi dia itu hanya mengejar supaya nilainya tinggi saja. Dia udah gak memperhatikan kualitas ilmu yang dia miliki lagi. Yang kedua adalah penghargaan mematikan kreativitas. Seperti yang kita bahas tadi, dengan adanya penghargaan di bidang akademik, maka anak-anak dia tidak mau berkreativitas lagi di bidang luar non akademik. Alah, orang kan yang dinilai juaranya kan anak yang pintar, yang juara kelas. Kita yang tak bisa apa-apa ini tidak akan dilihat oleh guru. Itu kalau seandainya masih kita lanjutkan. Yang ketiga adalah mengurangi motivasi intrinsik. Jadi anak-anak yang selalu kita berikan penghargaan ini, baik dalam bentuk reward maupun dalam bentuk uang, itu mereka sudah tidak punya motivasi lagi dari dalam diri mereka. Contohnya adalah anak juara kelas.
aku harus juara supaya dapat hadiah. Itu adalah motivasi ekstrinsik, berasal dari dalam diri dia dan tidak bertahan lama. Kalau zaman dulu saya harus juara supaya apa? Supaya saya ilmunya bisa banyak, supaya saya bisa menggali prestasi yang saya miliki, menggali kemampuan saya. Itu intrinsik. Tapi kalau sekarang mereka sudah banyak menggunakan ekstrinsiknya. Dan yang terakhir adalah ini yang paling penting. Penghargaan bisa merusak hubungan, saling iri, saling sikut. Saya harus juara satu. Kalau bahasanya adalah segala cara aku halalkan untuk dapat juara satu. Terkadang anak yang memang sudah kebiasaan mendapat reward, itu dia akan menghalalkan segala cara. Pernah beberapa tahun yang lalu, itu kalau tak salah wali kelasnya Pak Eko ya, dia dapat juara, tetapi setelah ditelusuri waktu ujian dia itu nengok buku, tapi tidak ketahuan gara-gara memang permainannya cantik. Itu adalah salah satu motivasi intrinsiknya sudah rusak, karena dia tidak ada lagi dalam dirinya nak belajar. Dia cuma mau nilainya 95 supaya dapat juara kelas. Dia tidak mau lagi memperdalam ilmunya, tidak lagi mengasah kemampuan dia, dan juga saling iri. Allah, kan dia terus yang juara satu. Itu adalah salah satu beberapa nilai negatif. Memang Bapak Ibu, kita masih banyak menemukan guru-guru ini tidak setuju ketika ranking kelas itu dihapuskan. Kenapa? Karena mereka beranggapan dengan adanya ranking ini jadi motivasi. Iya, betul. Itu salah satu nilai positifnya. Tapi nilai negatifnya lebih banyak sebetulnya kalau seandainya kebiasaan yang dulu sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang kita masih kita lanjutkan dengan keadaan perkembangan zaman yang ada saat ini. Oke, kita lanjut. Masih ingat mungkin Bapak Ibu yang waktu zaman Pak Eko? Saya rasa tak semua ingat. Mari kita main tebak-tebakan. Semalam saya nonton video Pak Eko. Masih teringat Ibu kepala sekolah dengan Bu PSK berdebat di depan dengan kita di belakang. Masalah itu hukuman atau konsekuensi. Kita tengok soal pertama. Mungkin Pak Eko ingat. Kalau Pak Eko ingat diam aja ya. Kita mau tes nih memori Bapak Ibu yang lain. Baru bulan 9 kemarin ya Pak Eko ya. Kurang lebih 10 bulan yang lalu kita bahas ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi apa hukuman? Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Jadi kita disuruh tulis tuh satu buku. Saya tidak terlambat lagi, saya tidak terlambat lagi sampai penuh. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Karena kita memberikan kepada dia sebuah hukuman. Maksudnya adalah karena dia melakukan sesuatu kesalahan, kita berikan hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Ayo kita tengok hukuman konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Konsekuensi. Oke, kita tengok 1, 2, 3. Hukuman. Kenapa hukuman? Karena dia datang terlambat. Kecuali nanti akan ada perbedaannya nanti. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Satu suara kita. 1. Bu ini apa ini? Hukuman apa konsekuensi? Bu As? 1, 2, 3. Hukuman. Oke, yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsep. Sepakat? Pak Is? Hukuman. 1, 2, 3. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena itu adalah akibat dari perbuatan dia. Oke, yang berikutnya, membersihkan tumpahan air meja tersimpan pada saat belajar. Hukum
konsekuensi. Oke, yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. 1, 2, 3, hukuman. Yang keempat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Baca baik-baik, Bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Yang jawab hukuman coba angkat tangan. Pak Jerry, mereka. Yang konsekuensi angkat tangan. Kurusati, golput. Oke, kita tengok. Jawabannya adalah konsekuensi. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata pelajaran PJOK. Kecuali di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PAI. Itu baru hukuman. Karena di mata pelajaran PAI tidak ada larian kecuali kita belajar tentang tawaf. Tapi itu pun bukan lari keliling lapangan basket, tapi adalah lari-lari kecil. Oke, kita lanjut. Sa'i. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, suatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau anak-anak kita berikan hukuman, itu akan menjadi dendam bagi mereka. Kemarin waktu kami rukol jadi pembahasan hangat bersama teman-teman yang lain, itu adalah tentang bagaimana siswa yang sering dihukum itu memendam dendam kepada guru yang bersangkutan. Hati-hati loh Bu, yang suka ngomel, yang suka ngasih hukuman. Kita harus tanya sama peserta didik kita, jangan sampai mereka menyimpan dendam kepada kita. Karena kalau mereka sudah menyimpan dendam kepada kita, maka pembelajaran yang kita sampaikan itu sudah susah untuk diterima. Karena apa? Karena nampak kita anak udah ngedumel. Lah Pak Hendro lagi yang masuk, pasti nak marah lagi, pasti nak marah lagi. Itu ketika kita memberikan hukuman kepada peserta didik. Yang kedua adalah konsekuensi itu harus terjadi. Kenapa? Karena perbuatan mereka sendiri. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi hukuman itu anak itu memendam dendam untuk waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Contohnya tadi yang lari di jam olahraga tadi. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Yang konsekuensi adalah anak menghargai disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi bersifat stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dengan sering kita memberikan hukuman, maka anak itu dia akan banyak berbohong. Ketika kita tidak ada di dalam kelas, dia berbuat suatu kesalahan karena takut dihukum oleh gurunya, maka dia akan menyembunyikan kesalahan yang dia lakukan tersebut. Bahkan kalau ada pun barang bukti, dia akan berusaha untuk menyembunyikan bahan bukti. Selanjutnya adalah marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja. Oke. Itu tentang disiplin. Sekarang kita masuk kepada 5 posisi kontrol guru. Ini yang banyak harus kita pahami. Nanti ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum ini adalah seorang guru suka memberikan hukuman baik fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi ketika Bapak Ibu kita guru berada pada posisi penghukum, itu akan menyebabkan anak menjadi dendam kepada kita. Ini adalah posisi yang tidak bagus yang kita lakukan sebagai seorang pendidik. Yang kedua adalah ini kita tidak marah. Kita tidak marah, ngomongnya pelan, tapi menusuk ke jantung. Kita bagaimana membuat anak itu merasa bersalah dengan apa yang sudah mereka lakukan. Nah, tolonglah, jangan bikin bapak kena marah sama ibu kepala sekolah. Ngomongnya pelan, tapi
menusuk. Sebetulnya kita marahi dia, tetapi dengan cara kita menggunakan bahasa yang lembut, sehingga di situ yang terpanggil adalah hati dia. Bagaimana dia merasakan bahwasanya perbuatan yang dia lakukan itu salah, sehingga dia udah Bu, saya minta maaf, saya tak jadi. Seperti itu. Cuman ada nih contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi nilai negatif dari ini pembuat rasa bersalah ini adalah anak-anak suka minder, tidak percaya diri. Jadi dia takut salah loh. Nanti kalau kita buat ini salah tak ya? Kita bikin ini salah tak ya? Jadi dia itu tidak berani bereksperimen atau mencoba untuk melakukan hal-hal baru. Ini juga bisa kita lakukan. Terutama mungkin kita di SD juga bisa kita lakukan. Bagi yang kelas tinggi bisa, bagi yang kelas rendah bisa. Bagaimana guru memposisikan diri sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan terus memantau murid secara persuasif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Salah satu kelemahan posisi guru sebagai teman adalah murid akan lebih sayang kepada guru tertentu saja. Kemarin ada kisah kami kasus ketika ruang kolaborasi, seorang guru matematika di SMP. Dia memposisikan diri sebagai teman. Suatu waktu dia tidak bisa masuk kelas karena sakit. Jadi yang masuk adalah guru lain. Cenderung ketika guru memposisikan diri sebagai teman, siswa itu tidak atau kurang menghargai guru lain yang masuk ke dalam kelasnya karena dia merasa guru itu tidak fair dengan mereka. Mereka hanya peduli, mereka hanya sayang kepada guru tertentu saja. Guru yang menurut mereka adalah guru yang sesuai dengan idealis mereka, guru yang sayang kepada mereka, yang memposisikan mereka sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bisa suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Yang keempat adalah pemantau. Pemantau, memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan kepada pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Terakhir, ini yang paling bagus, menyempurnakan dari yang sebelumnya. Manajer, bagaimana kita sebagai guru adalah mentor atau mentor bagi murid kita. Ketika murid berbuat salah, maka manajer akan menyuruh murid tersebut untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi terhadap masalahnya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Jadi manajer ini gabungan antara teman dan pemantau. Jadi di sini tidak ada yang paling yang di manajer ini dia tidak melakukan pemberi hukuman. Oke, kita lanjut. Ini kesimpulannya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk dan menyakiti, menyindir, memarahi, menghardik. Itu penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini. Ibu atau bapak kecewa dengan perilaku kamu. Kalau sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya, pemantau menghitung dan mengukur, dan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Hasilnya adalah ketika kita sebagai guru berperan sebagai penghukum, maka anak murid atau siswa kita akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kalau kita pembuat rasa bersalah, hasilnya adalah peserta didik akan menyembunyikan atau menyangkal, suka berbohong. Kalau posisi sebagai teman, dia akan ketergantungan. Ini yang saya bilang tadi, dia tidak mau belajar dengan guru lain, dia maunya dengan guru itu saja terus. Ketika gurunya tidak masuk, dia tak mau belajar. Di kasus yang kemarin kami pelajari itu, 2 orang siswa itu mengusili guru pengganti gurunya yang kata mereka posisikan sebagai teman. Jadi gurunya itu diusili dia karena dia merasa tidak teman dia.
Kalau pemantau hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawali. Dan yang terakhir manajer adalah menguatkan pribadi. Kita lanjut. Keyakinan kelas. Di kurikulum Merdeka saya rasa Bapak Ibu udah punya ini semua. Keyakinan kelas, apalagi sekarang sudah ada modernisasi perkembangan teknologi. Saya terutama kelas yang saya masuk, setiap kelas itu sudah terpampang keyakinan kelas. Dulu bahasanya adalah peraturan kelas. Di sekarang kita sudah mempercantik bahasanya. Kalau peraturan itu wajib dipatuhi Bapak Ibu, itu kewajiban. Kalau dilanggar dapat hukuman. Tapi itu berasal dari satu pihak kalau peraturan. Contoh, kita guru masuk 7.30 tak boleh terlambat. Itu peraturan. Sekarang kita bentuk keyakinan kelas. Sistem pembentukan keyakinan kelas ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami adalah itu bukan berasal dari satu pihak kita sebagai guru saja. Jangan kita semerta-merta kita yang membuat. Ini loh nak, keyakinan kelas kita harus begini, harus begini, harus begini. Tidak seperti itu konsep yang sebetulnya. Konsep yang sebetulnya dalam penyusunan keyakinan kelas itu adalah kita seperti diskusi dengan anak. Kita tanyakan maunya anak apa, mau kita apa. Kemudian nanti jadi itulah yang kita bentuk menjadi keyakinan kelas. Kita tidak boleh ditambal sebagai guru. Kita tidak boleh membuat sesuai keinginan kita, tapi kita juga harus menanyakan murid kita ini maunya apa. Namanya aja udah kurikulum Merdeka, tapi tetap kita tidak mengadopsi 100% kemauan murid. Tetap kita harus pertimbangkan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekolah kita. Oke? Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini yang harus kita ingat Bapak Ibu, bentar lagi kita tahun ajaran baru. Dalam membuat keyakinan kelas nanti bersama anak-anak kita, saya tidak menyalahkan apa yang sudah Bapak Ibu bikin. Itu adalah sebuah kemajuan yang luar biasa yang sudah harus kita lakukan. Tetapi dalam membuat keyakinan kelas, satu hal yang harus kita ingat bersama, ingat itu bukan satu arah, tapi adalah dua arah. Ada dari murid, ada dari guru. Kita temukan di tengah-tengah apa kata kunci yang bisa kita sepakati bersama. Ingat, jangan hanya kesepakatan kelas tumpuk tiba-tiba muncul dalam kelas. Nah, ini kesepakatan kelas dah Ibu tempel di dalam. Tidak. Dalam pelajaran modul yang sudah kami terima, kesepakatan kelas itu kita bikin hari pertama masuk. Kalau kelas baru MPLS ya, mungkin setelah MPLS. Kalau kita yang 2, 3, 4, 5, 6 hari pertama masuk itu kita bikin. Kita ajak anak-anak. Mungkin salah satunya adalah kita ingat kemarin waktu Pak Eko PI 2. Setiap guru, setiap murid menampilkan kemauan dia pakai sticky note atau pakai Google juga bisa. Sekarang kan perkembangan sudah banyak. Ini si Ani maunya ini, Budi maunya ini, si Citra maunya ini, dan lain sebagainya. Nanti baru kita cari titik tengahnya. Dan kalau bisa, keyakinan kelas itu hendaklah bersifat lebih abstrak. Jangan yang mengambang, apalagi bagi anak kelas 1. Kita bikin aturan kelas masuk 7.30. Itu lebih abstrak, jelas. Jangan dibilang masuk kelas setelah jam yang ditentukan. Itu tidak abstrak. Kenapa? Karena mereka itu masih bingung. Apalagi kita adalah menghadapi anak-anak kelas rendah. Yang kedua, keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau umum, tidak diskriminatif ras, agama, dan bangsa. Ingat. Yang ketiga adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jangan hal-hal yang negatif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. 4, 5 cukup, tak usah sampai 20. Tapi anak tak tahu. Apa ya kemarin? Cukup 4 atau 5 saja. Yang selanjutnya yang ketujuh, sesuai dengan kondisinya. Ini kodrat alam dan kodrat zaman. Zaman Ibu Eka dulu waktu SD tidak bisa disamakan dengan anak SD zaman sekarang. Jangan dulu guru saya gini, nggak bisa kita buat. Kalau zaman saya SD dulu dilempar pakai penghapus papan yang kayu itu, waktu itu masih kapur putih. Saya SD masih ketemu kapur putih. Nanti kalau kita tak dengar, gurunya ngelempar aja, kena kepala langsung kena bedak, langsung putih mukanya. Apa kita nangis? Tidak. Apa kita ngadu? Kalau ngadu kena tambah lagi.
Tapi kalau anak zaman sekarang kita tak bisa buat seperti itu. Nanti kita bisa dikadukan ke dalam Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak. Kita harus hati-hati, mainnya harus cantik sekarang. Bagaimana anak itu kita perlakukan memang sesuai dengan kurikulum Merdeka, anak itu menjadi ratu, menjadi raja. Tapi ingat, jangan kita angkat terus. Suatu waktu kita juga bisa mengkontrol dia supaya dia tidak terlanjur buat salah yang lagi. Berikutnya adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Jangan hanya murid yang disayang saja. Ini harus kita hilangkan juga mindset. Oh ini anak kesayangan, oh ini tidak, ini anak emas, ini tidak. Nggak ada konsep seperti itu lagi. Ingat, pembelajaran berdiferensiasi. Ketika Bu Eka ketemu murid kelas 1 yang tak bisa baca, main di bawah kolong meja, mungkin dia punya keunggulan yang lain. Kalau memang dia tak bisa disuruh baca, makanya sekarang kita tidak fokus kepada akademik saja. Kita gali potensi yang ada di dalam dirinya. Berat Bapak Ibu membuat pembelajaran berdiferensiasi, berat. Tapi kalau kita coba pelan-pelan, insya Allah bisa. Selanjutnya adalah keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jangan 1 tahun itu aja sampai naik kelas. Kita harus juga penyegaran. Mungkin per 2 bulan, per 3 bulan. Oke, kita lanjut. Tujuan pembuatan keyakinan kelas: mengenalkan keyakinan kelas kepada peserta didik, membuat keyakinan kelas bersama peserta didik, membiasakan penerapan, dan selanjutnya adalah mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Kita harus hilangkan penggunaan kata peraturan. Pelan-pelan nanti kita coba juga kita sampaikan kepada ibu kepala sekolah, tidak ada lagi peraturan sekolah. Tidak ada lagi tata tertib sekolah, tapi bagaimana kita merubah konsep itu menjadi keyakinan sekolah, sehingga bahasanya dipercantik dan anak-anak merasa menjalankan itu bukan sebuah kewajiban, tapi adalah sebuah kebiasaan. Oke, mengapa kita memiliki peraturan kelas harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini peraturan, ini keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kita bikin nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghargai orang lain. Oke? Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, kita ganti dengan keselamatan dan keamanan. Terakhir, ini segitiga restitusi. Bentuknya kayak mana? Nih dia. Segitiga, Bu. Penyelesaian masalah anak nih. Bagaimana kita menyelesaikan masalah anak? Pertama, validasi tindakan yang salah. Menstabilkan dulu. Maaf. Nanti kita akan ada guru penggerak. Menstabilkan identitas dulu. Contohnya, ya wajar kalian berbuat salah. Kenapa kamu nangis? Dia pukul saya, Pak. Iya, wajar kamu nangis. Kenapa kamu marah-marah tadi dalam kelas? Dia nyontek buku saya, Pak. Ya wajar, kamu udah capek bikin tugas, kawan kamu nyontek. Seakan-akan pada saat menstabilkan identitas ini kita mendukung perbuatan dia itu, walaupun sebetulnya perbuatannya salah. Jadi dia merasa nyaman dulu untuk cerita kepada kita. Terbuka nanti semua macam yang saya pernah coba lakukan dengan anak kelas 6. Mereka ketika kita tidak mendukung mereka tak mau cerita dengan kita. Oke, ketika kita seakan-akan mendukung dia, terbuka semua. Macam semua masalah pribadinya dia ceritakan semua sama kita. Beberapa waktu belakangan ini kan anak kelas 6 sedang tidak ada pelajaran. Kita duduk dengan mereka, kita seakan-akan duduk bersama mereka, membenarkan apa yang mereka lakukan. Tapi ingat, jangan kebablasan, apalagi guru yang berlawan jenis. Dan kalau jangan lupa nanti kita ini aja harus ada nanti tindakan selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah kita angkat, kita jatuhkan dulu. Bagaimana cara menjatuhkan dia? Kira-kira menurut kamu itu salah tidak? Perbuatan kamu itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita tadi? Baru dia, oh iya Bu, saya marah-marah di dalam kelas itu berarti saya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana yang tidak kamu lakukan? Menghargai teman Bu, menghargai orang lain Bu. Baru dia mulai muncul rasa
bersalahnya. Di situ baru kita tanyakan keyakinan. Bagaimana kita memposisikan bahwasanya perbuatan yang dia lakukan itu adalah tidak sesuai dengan peraturan atau keyakinan kelas. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali lagi pada kelompok mereka yang karakter lebih kuat. Ini menurut dosen 2004, ada di modul guru penggerak. Insya Allah Guru Swati guru penggerak angkatan 13 S12 ya. 11 udah mau pendidikan, 12 bentar lagi buka. Kita tunggu Bu Yos, Guru Swati, Bu Pipi, Bu Eni, Bu As di guru penggerak angkatan 12. Langkahnya ini sudah kita bahas tadi: stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas, jika anak berbuat salah maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kasih sayang. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Ingat Bu, kita mendukung dia bukan jadi kompor api ya Ibu ya. Dia itu salah, harus dimarahi. Nah, kita bagaimana kita menerangkan di situ tidak terlalu menjatuhkan anak yang lainnya. Kita lanjut, validasi tindakan yang salah. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan dia melakukan kesalahan tersebut sehingga merasa dipahami. Ingat Bu, ketika anak kita bermasalah, jangan kita biarkan begitu saja. Karena menurut di LMS ini, menurut modul, ketika anak yang berbuat salah kita biarkan, maka dia tidak akan pernah bangkit dan kesalahannya itu akan tetap terus. Jangan sampai keluar dari kita, anak itu berbuat salah terus. Bagaimana di situ peran kita adalah memvalidasi tindakan yang salah. Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya memotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Oke? Nah, ini ada videonya. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini di sini? Kesel Pak, kesel banget. Maksa dikatain tukang fitnah Pak. Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga pernah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu ngomong apa? Terus saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berjaga lagi. Hanya membentak Bapak. Iya Pak. Mungkin saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah bener sekarang Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk bertahan bersama. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat tadi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya berada emosi. Jadi tidak menemukan sekali. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Kamu ada juga keyakinan yang kita sepakati itu kita jalankan. Apabila kita sama
dimulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk apa Ustaz? Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan mendapatkan Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan satu aktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar ini. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, baik Bapak Ibu, Bapak yang ada di dalam video tadi sudah menjalankan 3 restitusi, segitiga restitusi. Pertama tadi dia menstabilkan dulu identitas anak itu, sehingga anak itu leluasa dia bercerita, dia membentak-bentak si Eka kawannya tadi di dalam kelas karena dia merasa seperti ini. Dan kemudian Bapak itu baru kedua adalah validasi, divalidasinya perbuatan anak tadi. Kira-kira menurut kamu perbuatan kamu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Pasti anak itu akan jawab belum Bu, belum Pak. Kenapa? Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang belum kamu lakukan? Kemudian terakhir baru kita lakukan adalah menanyakan keyakinannya. Oke, kita lanjut. Terakhir, ini adalah slide terakhir. Ini yang paling penting. Tadi pembahasan dari Bu Meli sudah menyinggung bahwasanya dalam menghadapi anak kita juga harus paham Bu, 5 kebutuhan dasar manusia. Karena yang kita hadapi itu adalah manusia. Kita sebagai guru harus paham bahwasanya 25 anak kita dalam satu kelas, mereka punya 5 kebutuhan dasar ini yang harus bagaimana kita sebagai guru bisa mengcover kebutuhan dasar setiap anak itu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah ini yang tadi dibilang Bu Nelly. Ada anak kita yang perlu dengan kasih sayang dan rasa diterima di dalam kelas. Dia pengen disayang, mungkin di rumah dia kurang mendapatkan itu sehingga dia caper, bahasa kerennya caper, cari perhatian kepada gurunya, pengen dikasih sayang oleh gurunya. Tapi ingat Ibu, kasih sayang antara guru dan murid ada batasnya. Jangan sampai kita melanggar koridor, apalagi bagi kita yang mengajar di kelas atas. Yang ketiga adalah penguasaan. Ini rata-rata biasa terjadi pada laki-laki. Dia pengen power, dia dihargai. Dia pengen, oh ini saya loh Bu, paling kuat di kelas ini. Jangan kita patahkan semangat anak kita tersebut. Dan yang keempat adalah kebebasan. Mereka pengen bereksplorasi. Makanya tadi salah satunya adalah kurikulum merdeka itu pembelajaran berdiferensiasi. Ini dia pengen ini dia pengen ini dia pengen itu. Jangan kita berikan macam dalam membentuk keyakinan kelas tadi. Kita berikan hal yang sudah jadi kepada anak. Anak ingat dia juga pengen menyampaikan aspirasinya. Terakhir adalah kesenangan. Mereka senang melakukan sesuatu, jangan kita patahkan dulu. Kita terapkan segitiga restitusi tadi. Mungkin Bapak Ibu, itu mungkin untuk aksi nyata kami dalam modul 1.4 tentang disiplin positif. Dari beberapa hal yang sudah kami sampaikan tadi, mungkin kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin mempertanyakan atau ingin berbagi praktik baik, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sedikit minta waktunya, mungkin ini sharing pendapat Pak Indro. Kita masuk dalam kurikulum merdeka, tentunya kita ada kemerdekaan di situ, terutama bagi guru. Dari awal tadi disampaikan beberapa hal, antara lain tentang hukuman, kemudian juga apa tadi? Oke lah, hukuman. Yang konsekuensi, hukuman dan konsekuensi yang disampaikan oleh Bapak Indro tadi, hukuman untuk saat sekarang hampir bisa diminimalisir atau bahkan dibuang. Jadi kalau menurut saya, kami simak paparan dari Pak Indro sampai terakhir tadi yang kami sampaikan ini, mestinya kita mendudukkan diri sebagai pelayan prima. Artinya kembali pada yang kami gambarkan, menurut saya ini untuk mendudukkan sebagai guru sebagai pelayan prima, ini artinya hukuman maupun konsekuensi kita harus tas sendiri yang tahu.
Bahkan pengalaman saya sampai sekarang ini, hukuman maupun konsekuensi kami terangkan, tapi juga mengukur sampai di mana anak itu juga bisa mengerti, memahami apa yang kita sampaikan, apa yang kita mengerti, apa yang kita mau. Karena bagi kami itu guru itu harus bisa memainkan peran. Seperti halnya kalau kita main layang-layang, kadang kita tarik, kita ulur, kita dekatin, kita dan sebagainya. Pengalaman di sini yang saya terapkan banyak juga membuahkan hasil. Jadi kadang hari ini anak itu dikasih jas, istilahnya dikasih peringatan, tapi berselang berikutnya kita ajak main, jadi teman. Sehingga di situ tak ada rasa takut, tak ada rasa minder, bahkan yang ada menjadi teman dan bisa sharing dan kita bisa masuk di situ. Jadi menurut kami untuk hukuman ini rasanya kembali pada diri masing-masing guru. Selagi guru itu bisa bermain peran yang bagus, kira-kira mungkin pembelajaran apa yang kita sampaikan bisa masuk. Itu aja Pak Andro, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin maksud dari Pak Jueri adalah di sini yang kami maksud adalah Pak mengurangi hukuman yang bersifat fisik yang bisa menyebabkan anak itu ingat dan menyimpan dendam kepada kita. Memang betul Pak, salah satu posisi kontrol tadi itu adalah bagaimana kita bisa bermain sebagai teman, bagaimana kita sebagai teman tahu bagaimana sebagai manajer itu yang paling bagus adalah ketika dia bisa mengkolaborasikan antara posisi kontrol yang ada. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, mungkin untuk kegiatan diseminasi positif saya pada hari ini, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita laksanakan di dalam kelas kita paling tidak awal terlebih dahulu, kemudian nanti kita bisa bergerak lebih jauh untuk tingkat sekolah tentunya. Mari kita sama-sama menyongsong tahun ajaran baru 2024-2025. Kita ingat kembali tentang konsep keyakinan kelas. Ketika kita bertemu dengan peserta didik yang mungkin wajah baru di tahun ajaran depan, jangan lupa kita untuk membuat keyakinan kelas pertama sekali, itu yang harus kita lakukan. Dan konsep dari keyakinan kelas itu adalah bukan satu arah, tetapi berasal dari dua arah yang berbeda. Jangan kita diktator terhadap peserta didik kita. Mungkin hanya itu yang bisa kita berbagi bersama. Saya mohon maaf kalau ada kesalahannya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.